Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di Lan Birai Channel sharing to be learn. Nah, kali ini kita lanjut part 2-nya ya dari lensa guru muda. Enjoy the video. Ya, tambahan juga, ada juga pengaruhnya ketika kita di dunia kerja. Ingat, biasanya menurut pengalaman aku sih ya, orang uh, yang bertahan di dunia kerja itu identik dengan orang yang ahli dalam bersosial. Biasanya kalau orang yang hanya mampu di kemampuannya saja, itu banyak sekali, ya. Uh, tapi biasanya orang yang seperti ini identik dengan memikirkan dirinya sendiri seperti itu. Kalau orang-orang jiwa sosial ini biasanya ya, yang mampu bertahan dan tiba-tiba dia dipromosikan gitu kan, kayak di sekolah dipromosikan jadi kepala sekolah, jadi kepala sekolah gitu, atau mungkin di kantoran dipromosikan jadi manajer gitu kan. Ya, dan rata-rata seperti itu gitu. Orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi itu biasanya identik dengan mudah mencari pekerjaan. Kenapa? Karena banyak linknya, banyak relasinya. Kita lanjut nih ke pertanyaan tentang dunia kerja. Oke, Sekarang kan Surya menjabat sebagai tenaga pendidik, ya. apalagi wali kelas. Bisa diceritakan suka dan dukanya selama bekerja di bidang ini? Ya, awalnya dulu akunya berpikir kalau jadi guru itu ya hanya sekedar mengajar, gitu kan, mentransferkan ilmu, gitu kan. Tapi begitu dapat amanah dari sekolahku jadi tenaga pendidik sebagai wali kelas, disitulah terbuka cakrawala. Oh, bahwasanya jadi seorang guru itu bukan hanya sekadar mengajar, tapi juga kita dituntut bisa mendidik siswa. Ya dari situlah, dari wali kelas itu kita belajar gitu menjadi orang tua siswa di sekolah, walaupun saya pribadi belum jadi orang tua ya, masih single gitu ya, tapi dituntut menjadi seorang bapak di sekolah. Disitulah kita jadi lebih tahu bagaimana psikologis anak, kenapa dia tidak minat pelajaran tertentu, gitu kan, apa yang menyebabkan anak itu nakal, apa yang menyebabkan anak itu sering tidur di kelas, gitu kan. Jadi lebih tahu kita. Karena kalau hanya sekadar mengajar, ya anak SMA bahkan anak SMP pun bisa seperti itu. Jadi kalau jadi seorang tenaga pendidik ini, kita dituntut bukan hanya sekadar bisa mengajar, tapi juga bukan hanya sekadar mentransferkan ilmu, tapi juga kita dituntut bisa untuk mentransferkan akhlak. Iya sih, kita harus bisa untuk mendidik anak-anak generasi penerus ini supaya lebih sadar akan kemampuan dan juga menyetarakan atau membimbing mereka terhadap menstabilkan emosi mereka yang juga masih remaja ya. Iya. Mungkin tadi itu gambarannya menjadi guru. Aku pengen tahu nih kisah-kisah unik apa sih yang dialami seorang wali kelas gitu. Bisa ceritain sih pengalaman-pengalaman unik apa yang ditemui? Ada lah beberapa ya. Kalau dulu pertama kali saya jadi wali kelas, itu memang posisi pada saat itu peralihan ya, antara wali kelas yang lama sama wali kelas yang baru gitu. Dan memang ada sedikit masalah. Wali kelas yang sebelumnya itu diberhentikan di sekolah itu. Posisi pas pada saat itu anak-anak udah terlanjur sayang sama wali kelas yang lama gitu. Kemudian tiba-tiba digantikan posisi saya langsung di kelas itu gitu.
Walhasil anak-anak itu jadi sering membandingkan saya sama wali kelas yang lama gitu. Oh dulu guru kami dia suka ini, suka begini, suka begitu gitu kan. Kalau ada yang dari sisi positif yang dibandingkan anak-anak itu, saya sekaligus belajar gitu. Oh ternyata anak-anak ini suka gurunya seperti ini. Oh ternyata anak ini suka gurunya seperti itu gitu kan. Jadi dari situ kita banyak belajar gitu. Jadi wali kelas yang baik gitu. Kemudian ya memang di program, memang ya, di sekolah saya kan sekolah Islam gitu. Anak-anaknya pun juga antusias dengan Islam. Yang paling berkesan untuk saya ketika anak-anak itu mengajak untuk puasa sunnah Senin dan Kamis. Bukan saya yang ngajak, tapi anak-anak itu yang berminat gitu kan. Karena mereka senang untuk puasa Senin dan Kamis, ya saya pun ini kan mensupport mereka gitu. Karena di sekolah saya itu kan masuk dari pagi sampai sore. Jadi anak-anak yang mau berbuka itu di sekolah, yang rumahnya jauh tetap di sekolah. Karena orang tuh ikut kegiatan puasa sunnah Senin Kamis ini karena senang gitu, kumpul sama kawan-kawannya. Kemudian pas pada saat berbuka orang tuh nanti motong semangka sama-sama, buat jus semangka gitu kan. Jadi ada yang bawa kue yang segala macam gitu kan. Itu yang buat orang tuh tertarik. Apalah senang rasanya. Apalagi kalau di kelas aku itu ada perlombaan dan dari kelas aku juga yang mewakili siswanya gitu kan. Wah, betapa senangnya gitu kan. Karena teringat zaman sekolah dulu, asalkan ada lomba-lomba, punya juga sering mewakili sekolah gitu. Jadi melihat anak-anak di kelas aku ini ikut perlombaan, aku pun juga senang gitu. Bahkan anak-anak ikut lomba di kelas aku itu, aku kasih nilai plus, kasih nilai plus gitu di dapatnya di nilai bahasa Inggris dia gitu kan. Karena beda anak-anak yang memang belajar biasa-biasa aja sama anak-anak yang memang mau mengembangkan minat dan bakat dia gitu. Artinya dia berusaha menjadi yang terbaik dari yang terbaik di antara kawan-kawannya kan. Jadi karena dia berusaha seperti itu, dan aku pun juga apresiasi juga. Karena pun dulu zaman sekolah, akunya juga sama seperti dia gitu. Makanya di deskripsi di Facebook kan aku juga pernah bilang salah satunya, agar anak-anak diriku bisa melanjutkan prestasi belajar aku kan. Karena kalau melihat mereka berprestasi, rasa capek mengajar itu hilang rasanya. Apalagi mereka dapat juara seperti itu, senang rasanya. Jadi itulah pengalaman yang tak bisa dilupakan. Jadi memang ada kebanggaan tersendiri ketika jeripaya itu terbayarkan atau menjadi apresiasi tersendiri bagi melihat anak-anak itu nanti sendiri. Berhasil gitu kan. Nah, tiba-tiba nanti 7 tahun kemudian udah ada yang jadi guru sama seperti Jawa kan. Udah ada yang jadi dokter, tentara, ada pawat, salam nyawa. Wah, senang kali rasanya. Aku speechless sih, karena memang pekerjaan guru ini sangat-sangat mulia dan memang akan berimbas kembali kepada kita. Apa yang kita ajarkan ke mereka, kebaikan apa yang telah kita berikan kepada mereka, pasti suatu saat pasti terbayarkan gitu. Apalagi kita juga yang sudah pernah diajarkan oleh guru-guru kita juga terkadang memikirkan, guru ini pernah menjadi inspirasi aku, guru ini pernah memotivasi aku, guru ini pernah memberikan sesuatu yang gak bakal aku lupain gitu. Nah, mungkin kita akan membahas isu sekarang ya, tentang COVID-19 ini. Apakah sekarang berdampak
dengan kerjaan menjadi guru. Gimana sih program belajar mengajar sekarang selama pandemi ini? Atau sekarang sudah Oh, mulai normal tuh? ya. Kalau di memang ketika pandemi corona ini melanda Indonesia, khususnya Kota Medan, sebelum bulan puasa itu dapat surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dinas Kota Medan. Ya. Bahwasanya seluruh sekolah yang ada di Kota Medan itu diliburkan selama 2 bulan. Ya, ya ada beberapa sekolah yang libur sekolahnya, gaji gurunya pun juga libur. Miris saya gitu kan. Alhamdulillah di tempat saya ngajar, walaupun anak-anak libur, kami sebagai guru-guru tetap diapresiasi sama yayasannya. Tidak ada terpotong gaji sepeser pun, Rp1.000 pun tidak ada. Ya. Alhamdulillah, panjang umur yayasan sekolah saya. Ya. Uh, selama masa pandemi awal-awal, ketika libur 2 bulan, libur sekolah bukan berarti libur belajar. Jadi mereka tetap belajar, materinya itu disampaikan ke grup orang tua siswa yang diolah sama wali kelas. Siapa-siapa aja guru yang masuk di kelas itu, guru mata pelajarannya, nah itulah yang dimasukkan ke dalam grup di grup kelas itu. Jadi gurunya memberikan materi. Setelah anak-anak itu sebelum anak-anak itu mempelajari materi dari gurunya, kan saya kan ngajar di sekolah Islam terpadu. Anak-anak itu ada kegiatan sebelum akhirnya mereka belajar. Kalau pagi mereka diawali dengan sholat duha. Setelah sholat duha, kemudian mereka menambah hafalannya dan data-data hafalan dan berapa jumlah rakaat duhanya itu didata menggunakan Google Form yang sudah disediakan sama wali kelasnya masing-masing. Artinya selama libur panjang 2 bulan kemarin, bukan hanya guru saja, tapi juga orang tua siswa diajak bekerja sama. Karena kami, apalah arti program dari sekolah, kalau memang orang tuanya tidak bisa diajak bersama. Alhamdulillah, sebagian besar orang tua siswa mensukseskan kegiatan. Setelah libur 2 bulan, timbul juga lah beberapa hal yang dipertanyakan gitu. Apakah liburnya ini tetap diperpanjang atau setelah 2 bulan ini normal? Ternyata untuk kata new normal itu hanya di daerah yang zona hijau. Jadi untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar itu dibagi berdasarkan daerah-daerahnya. Ternyata ketepatan Medan itu termasuk di zona merah. Setelah libur panjang 2 bulan itu, untuk dari pihak sekolahnya sendiri berinisiatif tetap belajar di sekolah. Cuma lagi setiap kelas hanya diperbolehkan 5 siswa saja yang bisa masuk setiap hari. Misal dari kelas itu ada kami kan di sekolah kami masuk dari hari Senin sampai hari Jumat saja, 5 hari. Dari kelas itu ada 25 siswa. Bagilah 25 siswa bagi 5 hari. Berarti satu hari itu hanya 5 orang saja yang boleh masuk. Untuk 5 orang yang berikutnya di hari Selasa, 5 orang berikutnya di hari Rabu, dan seterusnya. Pertanyaannya, kan udah dibagi kelompok, berarti ada dong kelompok yang hari Senin saja, kelompok yang Selasa saja, tidak. Dari pihak sekolah merokernya. Misalnya minggu ini dia dapat jatah hari Senin,
bertetap muka sama gurunya. Nanti hari di minggu depannya dia dapat jadwal di hari Selasa. Uh, untuk kegiatan di sekolah ini bukan semerta-merta inisiatif dari sekolah ya, tapi juga meminta persetujuan dari semua orang tua siswa. Sebagian besar lebih kurang 70% itu meminta sekolah agar anaknya tetap disekolahkan. Tapi mengingat Medan masih zona merah, kan belum bisa untuk sekolah. Jadi bagaimana untuk menggabungkan antara dua permasalahan ini, itulah tadi buat sistem kelompok belajar di sekolah. Dan anak-anak itu datang ke sekolah nggak bisa seperti kita gitu kan, nggak pakai masker atau apa, tetap mengikuti protokol kesehatan. Datang ke di pintu gerbang ada security-nya untuk mengecek kesehatan anak-anak. Kalau lewat di atas 38 derajat, anak-anak itu tidak dipaksakan untuk masuk sekolah, ya, dirumahkan. Ataupun ada orang tua siswa yang tidak mau anaknya belajar di sekolah, pun juga orang tua tidak memaksa, karena sifatnya untuk saat ini pihak sekolah bukan belajar seperti biasa, tapi sifatnya seperti homeschooling, tapi dia versi sekolah gitu. Kemudian anak-anak diwajibkan untuk menggunakan masker dan face shield. Bukan hanya anak-anak saja, kami pun juga sebagai tenaga pengajar dan tenaga pendidik juga sama. Sebelum masuk ke kelas, dia wajib cuci tangan. Kemudian nanti masuk ke dalam kelas, itu masing-masing wali kelas akan memberikan hand sanitizer. Dan untuk duduknya pun, itu tidak boleh rapat-rapat, karena satu kelas itu hanya 5 orang, duduknya pun sangat berjarak. Untuk mensukseskan program pemerintah social distancing di masa COVID-19 ini. Yang itulah praktek untuk menanggapi kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19 ini. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan di sekolah aman, lancar. Walaupun sisi lain saya miris gitu, ada kawan mengajar saya cerita di Medan ini juga, karena memang libur anak sekolah itu gaji gurunya dipotong sampai 50%, ya. Yang mendapatkan jabatan sebagai wali kelas tidak digaji sama sekali. Jadi bayangkan guru tersebut punya keluarga dan punya anak. Dia menafkahi keluarganya pakai apa, kan? Bahkan yang miris, saya ada istri dari kawan saya, awalnya dia mengajar di sekolah, tapi karena memang sistem pengkajian yang tidak jelas, walhasil dari guru berubah menjadi tukang sayur di pajak. Kasihan kan? Jadi seperti inilah. Memang ada beberapa sekolah yang tetap memikirkan kesejahteraan gurunya, ada sebagian sekolah yang lain ya memang belum bisa menangani semua. Nah, di sekolah saya untuk kesejahteraan gurunya masih terjaga, baik kesejahteraan guru maupun kegiatan belajar mengajar. Terkadang kita sangat menyayangkan opini-opini dari beberapa masyarakat terhadap guru. Enak dong mereka selama pandemi ini tidak bekerja tapi tetap gaji jalan, atau memang enak ya mereka cuma on-on aja. Tapi percayalah, semua profesi itu memiliki tantangannya tersendiri, dan jangan sering memandang pihak-pihak tertentu dengan sebelah mata. Itu sih yang perlu ditekankan kepada teman-teman atau masyarakat semua ya. Ya, padahal masyarakat sudah tahu di balik layar seperti kan. Contohnya kayak di guru di sekolah negeri, guru honorer di sekolah negeri, mereka hanya digaji setiap 3 bulan sekali. Itu pun pas pada saat keluarnya dana BOS.
Miris kan. Uh, apa namanya, kalau ada masyarakat yang bilang oh enak kali ya mereka digaji gitu kan. Bahkan ada lagi yang dipotong gajinya gitu kan karena memang anak-anak tidak bersekolah seperti itu. Jadi mau jadi guru, mau jadi apapun itu selama masa pandemi ini ada sisi enaknya, ada sisi tak enaknya gitu. Jadi jangan melihat dari luarnya saja profesi seseorang ketika wabah pandemi COVID-19 ini sedang terjadi. Jadi mungkin kita menghimbau para masyarakat untuk bersikap bijak dalam mungkin menilai profesi seseorang. Nah, ya kita ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Walaupun mungkin sudah banyak pesan-pesan yang sudah sampaikan selama sesi dalam konten ini, tapi mungkin aku akan bertanya kembali, apa nih pesan-pesan untuk mungkin ada teman Tanjung Balai yang punya mimpi yang sama, terus kepada anak-anak muridmu mungkin, dan juga kepada masyarakat nih tentunya. Apa sih pesan yang ingin sekali disampaikan kepada mereka? Silakan. Ya, harapannya yaitu seperti moto hidup yang selalu saya ini kan, selalu saya ucapkan, kalau ingin sukses jangan lupa berdoa dan terus berusaha. Karena dulu saya pernah mengunjungi salah seorang ustadz di Medan Amplas. Memang beliau memiliki usaha di bidang herbal. Beliau pernah bilang kesuksesan itu berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan. Jadi kalau memang usaha kita tidak maksimal, ya yang kita dapatkan pun juga tidak maksimal gitu. Ya mungkin untuk teman-teman yang di Tanjung Balai yang mau merantau ke Medan, dibuat dulu perencanaan. Dan itu mau ngapain, kerjanya apa, kemudian setelah dapat penghasilan itu dikemanakan, bagaimana mengelola keuangannya. Karena kalau merantau itu salah satu tantangannya itu mengelola keuangan. Sebetulnya banyak sih kawan-kawan di Medan ini yang pekerjaannya penghasilannya jauh lebih tinggi, dan cuma lagi karena dia tidak bisa mengelola keuangannya, akhirnya dia menghutang sana kemari dan orang tua pun juga memesankan hal yang sama. Kalau kau punya penghasilan tiap bulan harus dikelola. Nah, ini untuk sembako bulanan, untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Kalau sudah selesai itu semua, baru selebihnya bisa lah, apakah tabung atau dipakai untuk kebutuhan yang lain. Karena merantau ini bukan hanya sekadar mencari pekerjaan, tapi juga kita harus bisa mengelola, ya, baik mengelola diri kita, mengelola keuangan, mengelola kegiatan sosial masyarakat kita, gitu kan. Ada orang yang bagus kerjaannya, gitu kan, lagi karena terpengaruh sama lingkungan yang tidak baik, penghasilannya itu jadi dipakai untuk berpoya-poya, ya. Bahkan bila mencari juga dipakai untuk transaksi narkoba. Jadi kalau ingin sukses, kawan-kawan Tanjung Balai, anak-anak Tanjung Balai, merantau ke Medan atau merantau kemanapun itu, seperti bahasa Tanjung Balai, pandai-pandailah membawa diri. Oke. Nah, mungkin konten kali ini sampai di sini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman dan diambil positifnya ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam.